Oke, di video kali ini kita akan nge-review sebuah distro. Ini bukan distro yang rilis akhir-akhir ini. Dia udah dirilis agak lama ya, sekitar 1 tahun yang lalu. Hari ini tanggal 11 April ya, 2021 saat video ini direkam. Dan Ubuntu dirilis sekitar kalau nggak salah ya akhir-akhir bulan April tahun 2020. Jadi ya hampir 1 tahun. Alasan kenapa saya ingin nge-review distro ini, karena ini adalah eh, distro yang saya pakai sehari-hari di laptop saya gitu, yang terinstall di laptop saya, baik untuk bekerja ataupun untuk keperluan sendiri. Jarang-jarang saya apa namanya menggunakan operating system yang lain. Ya sesekali kadang restart ke Windows. Di laptop ini masih dual boot untuk main game ya, karena ya main game itu kalau pengen nyaman ya tetap di Windows. Walaupun di Linux juga kadang bisa ya, cuma ya untuk main game ya pilihan terbaik masih di Windows. Oke, mari kita mulai aja dengan apa namanya reviewnya. Pertama kita login dulu. Eh, Login dulu. Oh my. Oke, sudah login. Nah ini dia tampilan default setelah diinstal. Jadi ini saya install di VM ya. Mari kita perbesar. Nah ini tampilan di VM ya. Ini default instalasi Ubuntu 20.04. Mari kita pastiin ya. Cek pakai Raspberry List A. Ini Ubuntu 20.04 X2. Jadi ini karena udah hampir 1 tahun, ini udah keluar 2 kali patch dari Ubuntu. Dan ini ada tulisan LTS, ini artinya long term support ya. Jadi yang long term support itu dari sejak dirilis sampai nanti end of life supportnya itu kurang lebih 5 tahun. Jadi ini distro ini cocok buat orang yang males install ulang Linux gitu ya. Jadi salah satu pilihan untuk yang males install ulang Linux. Oke, ini dari default tampilan default waktu kita install Ubuntu. Nah, di sini ada satu hal yang saya nggak suka sebetulnya, yaitu tampilan icon di pinggirnya ini menurut saya terlalu gede. Jadi yang pertama kali kita akan lakukan adalah mengecilkan icon size ini. Caranya itu kita masuk ke menu setting. Di sini kita lihat ke menu appearance ini. Kita turunin, biasanya kalau saya ngesetnya di 32. Juga saya lebih suka pakai dark mode. Nah ini udah seperti ini tampilannya. Terus dari sekian aplikasi yang ada di sini, ini kan ada Firefox, ada Thunderbird, ini untuk email ya. Ada Writingbox, ada LibreOffice. Ini sesuatu yang jarang saya pakai gitu. Untuk Office biasanya saya pakai Google Docs itu online, pakai web base gitu. Jadi saya jarang pakai. Jadi ini akan saya remove dari doc ini. Writingbox juga saya akan remove karena saya juga jarang pakai. Biasanya saya pakai Spotify. Terus ini juga hampir nggak pernah dipakai. Jadi saya biasanya pakai web base juga, Gmail. Nah yang ini help ya, ini kadang-kadang keklik gitu. Ya udah saya buang aja. Dan untuk terminal saya tambahkan ke favorit karena ini sering saya pakai. Tuh. Nah ini udah.
Jadi biasanya setelah saya install, yang pertama saya lakukan mengcustom docknya ini. Terus yang kedua, saya nggak suka gitu ada icon-icon ini di desktop. Nah, ini juga bisa kita hilangkan. Nggak tahu bisa dari sini nggak ya? Oh, kayaknya nggak ada. Ini harus pakai Genome Tools. Jadi kita install dulu. Nah, udah install. Sekarang kita buka Twitch. Nah, ini ada di sini. Desktop iconnya kita matiin. What the? Kok nggak bisa ya? Coba kita cek lagi display setting. Ada. Bener tadi sedikit ya. Extension ini harusnya. Oh, di situ. Oke. Udah beres. ada aja. Tadi lupa saya sebetulnya. Ini kan default instalasi Ubuntu ini nggak minimal banget saya install, jadi kayak Office dan sebagainya masih ke install. Saya pengen ngeliat nih seberapa gede sih sebetulnya dia ngambil space di disknya itu. Kita lihat df-h. Nah, ini kurang lebih 8 GB ya. Dia pakai untuk default instalasi seperti ini. Terus jumlah paket yang keinstall, ini ada sekitar 1600-an paket yang keinstall ya. Ya, tidak terlampau minimal, tapi juga kayaknya udah masuk cukup yang tidak terlampau bloated juga gitu. Oke, nextnya saya nggak begitu suka sama wallpaper ini gitu. Kita akan ganti juga sama wallpapernya. Biasanya kalau wallpaper saya pakainya ini nih. NASA apa ya? Bukan Curiosity. Bentar. Oh iya, Curiosity ya. Bentar. Curiosity wallpaper. Nah, di sini ada. Nah, ini dia. Yang udah mengoleksi wallpaper yang menurut saya bagus. Nah, saya akan pilih yang ini. Ambil resolusi yang paling gede. Nah, ini saya akan save. Ya, save. Di situ udah. Kita lihat. Ini ada di download. Kita bikin dulu folder namanya wallpaper. Terus dari download kita pindahin ke sana. Paste ke sini. Terus kita ganti wallpapernya. Change background. Kita pilih gambar baru. Ini dari home, wallpapers, dan kita pilih. Nah, ini dia.
Ini wallpaper yang biasa saya pakai. Terus saya sering pakai aplikasi-aplikasi utility seperti screenshot. Ini aplikasi screenshot ini saya add to favorite. Enaknya itu ini nih yang sebetulnya contohnya ya, area to grab. Misalkan saya akan kayak gini. Nah ini saya suka copy to clipboard gitu. Biasanya ini hasilnya itu saya copy, misalkan masukin, bisa langsung copy paste ke kayak ke Slack atau apa gitu, enaknya gitu. Atau kalau mau di save juga ke file juga bisa sih sebetulnya, nanti tinggal di upload atau download. Ini sering saya pakai karena saat wifi ini kadang-kadang untuk menjelaskan sesuatu paling gampang bikin screenshot. Terus ya di Ubuntu ini yang sering berguna itu adalah kayak gini nih, mengubah-ubah Windows size gitu. Ini caranya sebetulnya ada di keyboard shift shortcut ya. Jadi teman-teman bisa lihat di keyboard shortcut. Nah di sini nih contohnya tadi yang saya lakukan itu adalah mana ya, snap. Size apa? Left. Nah ini nih, view split on left gitu kan, split gitu. Jadi kalau mau ke kiri akan super ini tombol Windows ya, plus yang tanda panah ke kiri gitu. Jadi kalau ini ke kanan, tanda panah ini tanda panah kiri. Kalau mau full screen, ininya adalah Windows up gitu. Itu yang biasa saya pakai. Ada banyak lagi sebetulnya yang shortcut yang tapi yang sering saya pakai kalau lebih itu sama ini untuk apa namanya, ngetik sesuatunya di sini, terminal misalkan. Terus ini sebetulnya bisa multiple workspace ya kalau di Genome itu. Nah itu kadang-kadang saya gunakan juga untuk apa namanya, mengorganisasi aplikasi gitu, aplikasi yang untuk kerjaan A di sini, kerjaan B di workspace yang lain gitu. Jadi nggak numpuk semuanya di satu workspace. Itu. Nah ini kan baru segini ya aplikasi installnya ya. Nah biasanya saya menginstal aplikasi tambahan, tentu saja kayak Chrome gitu kan, Google Chrome gitu, ataupun yang lain untuk keperluan sehari-hari. Tapi kali ini saya akan nunjukin satu browser lain, namanya browser Brave. Nah ini yang saya suka dari browser ini adalah ini apa namanya, iklan-iklan itu otomatis keblok gitu. Jadi ini menurut saya cukup bagus gitu browser ini. Cara installnya seperti ini. Ini harus di terminal ya. Masukin password saya. Terus tambahin yang ininya, pairingnya. Terus tambahin konfigurasi reponya. Ini kalau udah di situ harus ada di sini apt softconfd. Di sini ada source list. apt source list. Nah, di sini filenya. Terus kita update apt-nya.
Jadi kita sync database-nya, baru kita install browsernya. Ini butuh beberapa waktu ya, karena koneksi internet ya juga nggak cepet-cepet amat untuk install Brave browser ini. Nah, selain itu saya juga kadang butuh tools yang lain. Sini ada Studio Code, saya download. Wah, ini lemot ya. Nah, ini untuk, karena saya pakai Ubuntu, jadi saya pilih paket yang Debian ya. Dan defaultnya dia akan ambil yang 64 bit, dan memang itu yang saya butuhkan. Nah, ini si Brave browsernya sudah keinstall, tapi sebentar, ini ini udah download. Cara installnya kita pakai perintah ini, ppkg-i, terus nama paketnya tuh. Nah, udah keinstall. Sekarang coba kita buka ya, Visual Studio Code. Nah, ini udah ada Visual Studio Code. Nah, ini biasa karena ini aplikasi ini sering saya pakai, jadi biasanya saya masukin ke favorit. Udah. Terus yang tadi Brave browser ya, ini juga sering saya gunakan, tapi tidak saya ingin pakai sebagai default browser. Nah, ini Brave browser, saya akan tunjukkan ya kenapa si Brave browser ini menarik menurut saya. Saya akan buka dua website ya, satu website yang sama, satu dengan Brave browser, satunya lagi dengan Firefox. Nih, kita turun. Nah, kelihatan kan bedanya? Nah, ini ke atasin dulu. Nah, ini kan di sini nggak ada iklan sama sekali di Brave browser. Di apa ini? Di Firefox ini iklannya ada. Gitu. Jadi itu salah satu perbedaannya antara Brave browser dan Firefox. Kita tutup aja Firefoxnya ya. Close. Ini saya bisa maksimalkan. Ini karena sering saya pakai, jadi saya masukkan juga favorit dan saya naikkan ke atas, ke dekat Firefox gitu. Nah, tentu saja masih banyak aplikasi lain yang biasa saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya saya biasa pakai Git, ini belum keinstall by default. Terus contohnya untuk melihat performance dari laptop saya buka Hotpop ya, juga belum keinstall. Terus favorit editor saya juga belum keinstall. Saya suka biasanya pakai nvim sih sebetulnya. Jadi ini hal-hal yang lain yang masih perlu kita install lagi. apt install Hotpop. Nah, kayak gini. Ini ya untuk melihat ini.
Ini jadi di VM ini saya alokasikan 4 CPU dan memorinya 8 GB ya. Dan kepakainya kurang lebih ya baru setengahnya gitu ya. Dan satu hal yang perlu diingat ya, di Ubuntu versi 20.04 ini sudah tidak ada lagi by default Python-nya keinstalannya itu versi 3 ya. Jadi kalau di sini with Python itu nggak ada, tapi kalau with Python free ada. Nah, itu adanya di situ. Jadi by default keinstalannya itu Python versi 3 gitu. Ya sesuai dengan jadwal deprecated-nya ini ya, Python ya. Jadi 2020 itu Python 2 itu udah deprecated. Jadinya di Ubuntu ini juga udah nggak ada Python 2. Oke, kayaknya itu saja sih yang ingin saya tunjukkan di video kali ini. Masih banyak hal yang biasa saya setting sih di sini. Contohnya terminalnya ini biasanya saya ganti dengan shell ZSH, terus shell promnya juga saya ganti, tapi itu mungkin akan kita bahas di video yang lain, termasuk bagaimana saya mengkonfigurasi editor favorit saya, si nvim. Sudo apt install nvim. Oh, nvim nggak ada ya? Wow, ya udah vim dulu lah. Vim gitu ya. Karena yang kalau kita default install aja tanpa konfigurasi apa-apa itu tampilannya ya basic banget gitu ya. Tapi itu akan dibahas di video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ini videonya sudah selesai ya. Masih ditonton aja ya. Ya, videonya udah selesai. Saya stop ya recordingnya.